Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikutinya hingga akhir zaman. Baik, Bapak-bapak, kita bertemu kembali ya pada malam hari ini setelah di pekan kemarin itu kita liburkan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini yaitu di bulan Rajab ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab ini seperti yang kita ketahui bahwa bulan Rajab termasuk dari bulan-bulan yang haram ya. Yaitu bulannya Allah inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Jadi termasuk dari bulan haram yang dimana di dalamnya pahala dilipat gandakan. Dan begitu juga maksiat di dalamnya juga dosanya dilipat gandakan. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di sini untuk mempelajari Al-Quran di sebuah majelis yang di dalamnya kita akan membaca Al-Quran, kemudian kita mempelajarinya dan mengulang ayatnya, dan insya Allah ini akan menjadi kelipatan pahala ya, kelipatan pahala dan ladang pahala kita. Oleh karena itu kita harus selalu semangat ya, terutama dalam mempelajari kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan masuk ke hukum ra ya, Bapak-bapak. Seperti yang kita ketahui, bahwa kita sudah menyelesaikan lebih dari setengah ya, dari setengah buku ini. Tersisa tinggal beberapa pembahasan lagi ya. Yaitu ada di ra, kemudian waqaf dan ibtida, habis itu naber, dan insya Allah kita akan mencukupkan sampai halaman 87 ya. Untuk kaidah membaca mad jaiz, jalur thayyibatun nasyr, mungkin ini untuk diketahui aja ya Bapak, tapi untuk praktiknya mungkin agak sulit. Tetapi tidak apa-apa, nanti kita akan baca secara ringkas saja untuk jalur thayyibatun nasyr. Nah, sebelum kita masuk, bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Apakah ada yang sakit? Ada yang sakit pada malam hari ini? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Baik, pada sehat semua ya. Nah, kita sebelum masuk ke hukum ra, seperti biasa kita akan murojaah sedikit ya Bapak-bapak dari pembahasan sebelumnya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang mad lazim ya, mad lazim ada 4 ya, atau 2, dibagi menjadi lazim kalimi dan lazim harfi, dan masing-masing mempunyai 2 ya, mutsaqqal dan mukhaffaf. Kemudian juga kita sebelumnya membahas matlin, insyaallah mudah matlin. Sebelumnya kita akan Ana akan bertanya tentang mad lazim kalimi mutsaqqal terlebih dahulu ya, Bapak. Baik, kita akan Ana akan tanya ya salah satu dari Bapak-bapak di sini ke Pak Kafid sepertinya ya. Sudah serius bacanya. Baik, Pak Kafid. Apa yang menyebabkan mad lazim kalimi mutsaqqal itu dibaca panjang? Karena bertemu dengan tasydid. Bertemu dengan tasydid. Mad bertemu dengan tasydid. Huruf mad bertemu dengan tasydid. Betul. Insyaallah. Panjangnya berapa? 6. Masyaallah. Kemudian Pak Hamid ya. Apa itu? Kenapa mad lazim kalimi mukhaffaf itu dibaca panjang? Karena mad bertemu sukun. Betul juga dibacanya 6 harokat ya. Satu lagi mungkin ya. Dari sebelah kiri yang pakai songkok.
Siapa Pak namanya? Pak Saidin. Taib. Saidin. Apa itu mad lazim harfi mukhaffaf? Pada huruf-huruf muqatta'ah, Apa itu huruf muqatta'ah? huruf sin, nun, waw, shad, lam, kaf, mim. Di semua huruf sin? Di awal surat Di awal surat aja. Taib. Terus? panjangnya 6. Panjangnya 6. Masya Allah, betul ya. Alhamdulillah. Jadi harus selalu dimurojah ya, Bapak. Alhamdulillah bisa menjawab semuanya dengan lancar. Nah, jadi jangan lupa diingat-ingat kembali, terutama di mat lazim ini. Mat lazim ini tingkatannya paling panjang ya, Bapak. Sedikit murojaah, yaitu dibandingkan mat lainnya. Dan ulama ini bersepakat. Kenapa dinamakan dengan lazim atau wajib ya? Lazim itu nama lainnya dari wajib atau dalam bahasa Indonesianya harus ya, harus. Nah, wudu. Nah, jadi dia sepakat bacaannya betul-betul panjang. Mencapai 6 harokat ya. Mencapai 6 harokat. Oleh karena itu, ini harus diingat-ingat kalau yang mutsaqal itu biasanya terpengaruh oleh tasydid. Tasydid itu adalah pertama dia 2 huruf ya. Ada 2 huruf yang sama kalau misal dipecah. Nah, ini untuk sebenarnya lebih detailnya. Jadi ada 2 huruf yang sama. Tetapi huruf yang pertama itu adalah sukun, baru huruf keduanya berharokat. Nah, jadi seperti yang di catatan, yaitu misalnya tommah. Nah, ini mimnya itu aslinya ada 2, yaitu mim pertama sukun, tom. Nah, habis itu mim kedua adalah berharokat ma, ya, tommah. Makanya mat lazim ini dimasukkan ke bab namanya sukun asli, yaitu sukun yang betul-betul asli. Karena kalau misalnya kita takutnya nanti ada yang keliru ya. Kalau disuruh nyebutin sukun asli, nanti dimikirnya tasydid ini bukan termasuk sukun. Padahal tasydid ini adalah termasuk sukun ya. Yaitu huruf pertamanya ada 2 huruf yang sama, huruf pertamanya berharokat sukun atau berharokat mati, lalu huruf keduanya berharokat seperti biasa. Nah, ini yang menyebabkan untuk dipermudah penulisannya juga dijadikan dengan yang namanya tasydid. Nah, kalau mutsaqal ini terpengaruh oleh tasydid, nah kalau misalnya mukhaffaf itu terpengaruh dengan sukun aja ya, sukun biasa ketika huruf mad bertemu dengan sukun. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang hukum ra ya, Bapak-bapak. Sebelum kita masuk ke hukum ra, ana ingin bertanya, ada yang masih ingat apa itu hukum ra tafkhim? Apa itu tafkhim? Ingat tafkhim? Tebal. Kalau tarqiq? Tipis. Nah, jadi ini kuncinya ya, Bapak-bapak harus diingat-ingat dulu. Apa itu arti tafkhim dan apa itu arti tarqiq. Nah, untuk tafkhim dan tarqiq, huruf ra ya secara umum dibagi menjadi 2. Kalau tafkhim itu dibacanya secara tebal. Dibacanya tebal keadaannya bagaimana aja nanti kita bahas. Tetapi diingat-ingat dulu Bapak. Kalau misalnya tarqiq dia tipis. Yang dimaksud dengan tipis ini adalah ketika lidah ini tidak ada beban. Maksudnya adalah ketika ini misalnya punggung ujung lidah ya. Ini dia langsung naik tanpa yang belakangnya terpengaruh. Sedangkan kalau misalnya tebal, dia seperti naik sedikit yang belakangnya. Karena dia dibacanya tebal. Paling gampang contohnya adalah ketika kita bertakbir, Allahu Akbar. Nah, barunya ini tebal, bukan tipis, bukan Allahu Akbar, bar. Nah, itu tipis. Kalau tebal, bar. Nah, tebal. Dan ingat-ingat juga bahwa Pak, tafkhim yang dinamakan tebal tidak boleh memonyongkan bibir ya. Walaupun tebal tapi jangan dimonyongkan bibirnya karena bukan pengaruh dari bibir, tapi pengaruhnya adalah dari lidah ya, Bapak-bapak. Nah, kita akan masuk ke pembahasan hukum ra tafkhim terlebih dahulu ya, Bapak-bapak. Nah, di sini ada rumus-rumusnya ya, Bapak-bapak, kita lihat. Di sini ada 8 ya, lumayan banyak, jadi harus diingat-ingat.
rumusnya. Yang pertama, tafkhim dalam keadaan tebal itu terjadi ketika huruf ro ini berharokat fathah, ya. Huruf ro, nah ini yang tebal, sini aja ya, tebal atau tafkhim. Ketika pertama huruf ro berharokat fathah, ya. Berharokat fathah. Nah, berharokat fathah ini maka dia dibacanya tebal. Jangan dibacanya tipis. Jadi ro. Jadi lidah tadi yang seperti yang ujung lidah menempel, habis itu belakang lidah agak naik, nggak nyantai. Ro. Ya, itu dinamakan dengan ro tebal. Nah, ini yang pertama. Diingat-ingat, insya Allah masih mudah ro yang pertama. Kemudian ketika ro sukun sebelumnya berharokat fathah, ya. Ro sukun, ya, ro mati sebelumnya berharokat fathah, ya. Nah, ini ketemu. Yang berharokat fathah sebelumnya, habis itu ketemu ro sukun, maka dia dibacanya tebal. Seperti tadi Allahu akbar, ya, bar. Jangan membaca menjadi tipis, bar, ya. Atau misalnya tadi ini ro fathah dibaca tipis, ro. Nah, ini keliru. Nah, kemudian, nah ini udah mulai agak ini ya, agak sulit. Ketika nomor 3 ya, ketiga. Ini adalah ketika dia misalnya huruf ro, kita lihat dulu huruf ro-nya sukun. Huruf ro-nya sukun, kemudian sebelum huruf ro itu ada huruf berharokat sukun lagi, ya. Nah, ini ada berharokat sukun lagi, tapi selain ya, selain ya. Nah, kenapa bukan ya atau ya ini masuk ke pengecualian, nanti kita coba. Nah, ini sebelum ro berharokat sukun lagi, habis itu sebelum yang berharokat sukun ini, sebelum huruf ro, dia berharokat fathah, ya. Nah, ini kombinasi ya. Jadi pertamanya adalah huruf berharokat fathah, ketemu sukun, habis itu ketemu ro sukun lagi, yaitu karena wakof biasanya. Nah, ini yang berharokat fathah ya. Pertama yang kita bahas adalah yang berharokat fathah. Ro, kemudian ini bar, akbar. Nah, kalau yang contoh ketiga, kenapa ya ini nggak masuk ya, Bapak? Kita contohkan. Nah, ini ya nggak masuk ya. Ya nggak masuk. Contohnya adalah misalnya ketika kita membaca al-ardu, ya, al-ardu, ya, al-ardu. Nah, ini ketika kita membacanya, maka ro-nya menjadi tebal, bukan menjadi tipis. Bukan al-ardu, tapi al-arub, ya, arub. Nah, atau kita asr ya. Contohnya di sini adalah wal asr. Contohnya adalah wal asr, wal fajr. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi ketika kita membaca pertama di sini fajar misalnya fajar. Di sini fa, habis itu di sini sukun, habis itu di sini ketemu ro. Ro-nya tebal, jangan membaca menjadi tipis. Fajr. Nah, ini tebal. Kalau misalnya tipis, fajar. Nah, ini keliru ya. Kalau misalnya kita membaca wal asr. Nah, ini keliru karena itu dibacanya secara tipis. Kalau masih bingung membedakan tebal dan tipis, nanti diperhatikan dulu ya Bapak, ketika misalnya mencontohkan perbedaan suaranya. Walaupun mungkin sedikit, kalau biasanya telinga yang awam ya, atau telinga yang masih belum terbiasa, ini masih katanya sama aja ya. Tapi ini ada perbedaannya. Perbedaannya adalah di lidahnya. Nanti kita latihan terus, biar kita bisa membedakan antara tafkhim dan tarqiq. Intinya tebal ya. Kayak tadi, wal fajr, ya, walayalin ashr, ya, tebal. Jangan dibacanya secara tipis.
Kemudian nomor 5 ya, Bapak-bapak, di sini ada nomor 4 dulu ya, nomor 4. Nah, ini semuanya terpengaruh oleh fathah ya, Bapak-bapak. Pertama misalnya ro, habis itu di sini ada ro mati, sebelumnya fathah juga. Di sini juga ro mati, sebelumnya mati, habis itu fathah juga. Ini semuanya terpengaruh oleh huruf yang berharokat fathah. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu huruf ro yang sebelumnya adalah atau huruf ro yang berharokat dhammah ya. Nah, dhammah ini dia juga masuk ke tebal ya, Bapak-bapak, jangan sampai keliru. Nah, yang dhammah ini harus dibaca tebal juga. Jadi ru. Coba kita coba bareng-bareng. Ru. Lagi 1 2 3 ru. Ya, bagus. Nah, kalau ru insyaallah mudah. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah. Jadi boleh monyong ya, Bapak-bapak. Jadi boleh monyong. Kalau biasanya kalau yang monyong-monyong ini kedengarannya tebal ya. Ru. Susah kalau misalnya kedengaran tipis. Ru. Nah, ini malah agak ribet. Jadi kalau yang monyong lebih mudah. Ru ya. Insyaallah mudah makanya. Nah, terus masih sama seperti yang ini ya, yang nomor 3 tadi atau nomor 2 ya. Ini ketika huruf ro sukun mati ya. Huruf ro mati sebelumnya berharokat dhammah ya. Sebelumnya berharokat dhammah. Contohnya adalah ketika paling gampangnya adalah Quran ya. Jadi ini ketika dhammah ketemu ro mati, dia dibaca ya tebal juga. Coba Quran. Ya, sekali lagi Quran. Nah, ini yang agak keliru ya, Bapak-bapak, yaitu ketika membaca hamzah itu harus ditahqiq ya. Namanya adalah dia benar-benar dibaca a. Jangan membacanya kalau misalnya kita males ya, bacaannya jadi kurang jelas. Qur'a. Yang penting ada a-nya aja. Nah, ini keliru ya, Bapak-bapak, jangan. Tetapi ketika kita masuk benar-benar ditegasin. Qur'a ya. Coba lagi Quran. Nah, bagus, insyaallah. Nah, jadi seperti itu. Ketika bertemu hamzah, mau a, mau i, mau u, maka jangan membacanya i, u ya. Tetapi a, i, u ya. Jangan i, u. Nah, ini keliru kalau bacaannya seperti itu. Nah, ini untuk yang berharokat sebelumnya dhammah. Nah, ini masih sama ya, Bapak-bapak. Terus ke-6 adalah ketika dia masih sama seperti ini, tapi bedanya belakangnya dhammah ya. Ro sukun sebelumnya berharokat sukun lagi, sebelumnya berharokat dhammah ya, Bapak. Nah, ini masih sama tadi kayak misalnya kalau sebelumnya fathah, kayak misalnya fajr, asr, terus khusr. Nah, kalau khusr, nah ini masuknya ke sini ya, dhammah. Jadi diingat-ingat fathah dan dhammah ini dibacanya masih secara tebal. 6. Coba kita coba bareng-bareng. Khusr. Ya, khusr. Ya, jadi tebal ya, di akhirnya tebal. Khusr. Nah, habis itu yang nomor 7 ya, Bapak-bapak, kita lihat di sini ada hamzah, tetapi dia ada kayak ininya ya, harokatnya, tapi itu bukan harokat. Nah, ini pertama ro sukun. Ro sukun, habis itu sebelumnya ada hamzah ya. Hamzah bukan, namanya adalah hamzatul wasl. Kalau hamzah biasa itu ada ininya ya, Bapak-bapak. Nah, kayak begini. Nah, atau di bawahnya i, a atau i. Nah, ini namanya hamzatul qata ya, atau hamzah asli ya. Hamzah ada hijaiyahnya di sini. Tapi kalau misalnya dia nggak ada ya, kalau di Quran penulisannya sebenarnya dia kalau misalnya di bahasa Arab nggak ada isinya ya. Nggak ada a-nya, pokoknya kosong aja seperti alif seperti ini. Tapi kalau misalnya di Quran dia ada seperti ini tandanya ya. Ada seperti dhammah tapi bukan dhammah juga.
Nah, ini dinamakan dengan hamzatul wasl ya. Hamzatul wasl adalah dia bukan hamzah aslinya ya. Cuma hamzahnya ada untuk menambah aja. Nah, ini biasanya ya, Bapak-bapak, biasanya ini keadaannya dibaca secara tebal ya, tebal. Walaupun dia sebelumnya berharokat kasroh. Nah, ini kebanyakan yang harokat kasroh sebelumnya, maka dibacanya aslinya tipis. Tapi kalau misalnya ada seperti ini ya, Bapak, dia dibaca tebal. Jangan dibaca tipis. Contohnya adalah misalnya di sini ada inir tabatum. Nah, jadi jangan membacanya inir tabatum, irtabatum. Nah, ini tipis. Tapi dibaca tebal, lidah nggak nyantai. Inir tabatum. Sama kayak misal di surat Al-Fajr. Irji'i, Jadi jangan bacanya irji'i. Nah, ini keliru ya kalau bacanya irji'i. Tapi irji'i ya. Ini dibacanya secara tebal. Biasanya ada dinamanya adalah fi'il amr atau kata perintah ya, Bapak-bapak. Nah, ini untuk yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan adalah di sini adalah huruf isti'la selain yang berharokat kasrah ya. Nah, huruf isti'la masih ingat Bapak-bapak? Ingat huruf isti'la? Apa itu huruf isti'la di sifatul huruf? Apa aja huruf isti'la yang masih ingat? Khussodoktin qil. Ya, betul. Nah, jadi ketika misalnya sebelumnya ini sebelum ro, ini ro sukun ya. Pertama ini ro sukun. Kita ingat-ingat ini ro sukun. Ada ro sukun, sebelumnya berharokat kasroh. Ya, sebelumnya berharokat kasroh. Nah, ini kasroh. Seharusnya ini dibaca tipis ya. Tetapi setelah ro sukun ini ada huruf isti'la. Huruf isti'la apa aja tadi? Khussodoktin qil. Nah, ini kalau misal ada salah satu huruf itu setelah huruf ro sukun, maka dibaca ro-nya ini tebal. Misalnya di sini ada huruf shad. Huruf shad. Maka dia dibaca ro-nya tebal, jangan dibaca tipis. Nah, ini Bapak-bapak, huruf isti'la-nya nggak boleh dalam keadaan kasroh ya. Kalau dalam keadaan kasroh ini nanti ikhtilaf hitungannya ya. Ikhtilaf atau perbedaan pendapat bagaimana cara membacanya. Kalau misalnya huruf isti'la-nya khussodoktin qid dalam keadaan kasroh. Syaratnya dia harus dalam keadaan dhammah atau fathah ya, Bapak-bapak. Contohnya di sini shad adalah mirsoda. Nah, jadi tebal ya. Jangan dibaca tipis. Mirsoda. Nah, ini keliru kalau dibacanya secara tipis. Nah, jadi ini untuk tafkhim ya, Bapak-bapak, atau dibaca tebal. Coba kita latihan lagi dari yang nomor 1 ya. Semuanya bisa membaca atau mengikuti setelah ana. Ro. Sekali lagi, ro. Ya, terus. Ar. Ya. Nah, habis itu ini ro sukun sebelumnya ini ya, sukun lagi, habis itu sebelumnya berharokat. Wal 'asr. Ya. Jadi jangan dimonyongin ya, Bapak. Ingat-ingat kalau fathah jangan dimonyongin. Wal 'asr. Jadi pengaruh lidah. Wal 'asr. Ya. Terus, nah ini baru kita masuk ke yang dhammah. Coba dilatih.
ru. Ya, bagus. Kemudian ur. Sekali lagi ur. Ya, nah ini maunya nggak apa-apa karena dia dhammah ya, dhammah atau mengumpulkan bibir ya. Tapi tetap lidahnya harus terpengaruh ya. Habis itu sama ya, ketika ro sukun sebelumnya sukun lagi, tapi sebelumnya berharokat dhammah. Khusr, khusr. Sekali lagi khusr. Ya. Terus hamzah wasal ketemu dengan ro sukun ya. Inirtabtum. Ya, atau irji'i. Bagus. Terakhir yaitu ketika huruf setelah huruf ro ini adalah huruf isti'la. Tapi huruf istilahnya nggak boleh berharokat kasroh. Coba mirsada. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak? Untuk di tafkhim, mungkin ada yang masih kesulitan tafkhim, bagaimana ro-nya? Ada? Kalau nggak ada, kita latihan nanti. Ya? Ya. Ya. Kenapa? Pertanyaannya apa, Pak? Iya. Betul. Jadi kesalahannya adalah ketika membaca yang sukun ini ya, Bapak misalnya wal fajr, fajr. Nah, atau wal 'ashr ya, wal 'ashr ya. Orang-orang membacanya secara mudah aja ya. Jadi wal 'asr, asr ya, atau wal fajar, jer ya. Jadi kayak qalqalah sebetulnya. Padahal ini keliru ya. Atau tadi itu ya. Wal fajr walayalin asr wasyaf'i wal watr inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini yang keliru ya, Bapak. Tetapi dia hurufnya harus disempurnakan seperti huruf-huruf tadi disempurnakan dulu tempat keluarnya baru dia masuk ke ro. Nah, ro-nya juga sama ya, tapi jangan di ini ya. Di apa namanya? Di kayak qalqalah, se atau je. Nah, ini yang keliru. Tetapi misalnya tadi wal 'asr. Asr ya. Tetap tapi di akhirnya ro tebal. Wal 'asr. Asr. Asr ya. Wal fajr. Fajr ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Jangan qadar ya. Nah, ini yang keliru. Nah, ada lagi pertanyaan? Terkait dengan yang berikutnya kan. Yang berikutnya yang mana tuh? Nah, jadi kalau wal asr itu kan kalau di Qur'annya kan belakangannya roh asroh ya. Nah, itu nanti kaitannya kalau kita membaca yang ketiga itu kan fathah sukun karena diberhentikan diwakafkan. Nah, itu nanti kalau kita lanjutkan bacaan Qur'annya dia jadi tipis gitu. Iya, betul. Kalau misalnya dilanjutkan bacaannya, maka dia menjadi tipis. Nanti kita masuk pembahasan tipis. Wal asri ya. Atau wal fajri walayalin ashri ya, ri. Nah, tapi tetap tebalnya tetap di so-nya ya. Jangan gara-gara ri-nya tipis itu so-nya jadi tipis. Wal asriin. Nah, jadi beda, makhrajnya berbeda. Bukan menjadi makhraj so tapi makhraj sa ya. Wal asri wal fajr. Kalau fajar bukan ya, tapi biasanya wal asri. Wal asri innal wal asri ya. Orang-orang baca seperti itu kadang-kadang kalau misal dilanjut. Tetapi harus tetap tebal. Wal asri. So-nya tebal, tetap ri-nya baru tipis. Wal asri ya. Jadi seperti itu. Wal asr.
wal 'asri innal insan. Nah, jadi seperti itu. Tetap ri-nya tetap tipis ya. Jangan dibaca secara tebal. Tapi huruf so-nya harus tetap tebal ya. Jangan dibaca tipis huruf so-nya. Malah jadi sa ya kalau dibaca tipis. Ada lagi pertanyaan Bapak-bapak sebelum kita latihan secara bersama ya. Untuk contoh-contoh di sini. Enggak ada ya. Kalau nggak ada, kita baca secara bersama-sama dengan baca ta'awudz, diikuti setelah ana ya, Bapak-bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Ro-nya jangan lupa ya, tebal tapi jangan monyongin bibir, jangan siro, ya jangan, tapi siro ya, jangan dimonyongin. Lanjut lagi, Ramadana, Ar-Rahman. Baik, Masya Allah ini bagus ya. Getarannya juga bagus. Biasanya kelirunya di getarannya ya Bapak-bapak. Tapi alhamdulillah bagus ini. Lanjut ke contoh kedua. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Bo-nya jangan lupa dia tebal, habis itu dia ada itbaqnya. Jadi betul-betul tebal ya. Benar-benar tebal. Jangan jadi do doang ya. Kayak huruf da tapi jadi do. Da, do, erdo ya. Tapi erbo ya. Nah, terus orang-orang salah biasanya ketika mengucapkan hamzahnya. Hamzahnya udah o duluan. Jadinya alam naj'alil arbo. Tapi sama tetap ya. Arbo. Sekali lagi. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Bagus. Wa atayna Isa ibn Maryam. Wa atayna Isa ibn Maryam. Nah, ini ro-nya tadi masih ada yang tipis ya. Sekali lagi. Wa atayna Isa ibn Maryam. Wa atayna Isa ibn Maryam. Bagus. Wal 'asr. Wal fajr. Li awwalil hashr. Narullahil muqadah. Kullama ruziqu minha. Buruja. Allamal Qur'an. Falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nah, ini iya-nya bahwa apa ada tasydidnya. Jangan sampai membacanya wali. Nah, jadi kayak ini ya idgham. Waliya, tapi wali ada namanya nanti kita bahas adalah naber. Jadi nada ini agak naik sedikit untuk menandakan bahwa dia adalah tasydid. Sekali lagi, falan tajida lahu waliyyan mursyida.
khusr, hur, wal baitil ma'mur, inirtabtum warka'u amirtabu inna jahannama kanat mirsada fi qirtas firqah. Nah, ini untuk pembahasan hukum ro tafkhim atau tebal ya. Alhamdulillah untuk tadi bacaannya sudah bagus ya, Bapak dipertahankan. Jangan sampai ro ini seperti yang kita tahu ada namanya sifat takrir, yaitu sifat lidah itu bergetar, tetapi jangan sampai getarannya melebihi batas ya. Jadi getarannya cuma sekali atau 2 kali aja. Ini yang dinamakan dengan takrir. Tapi alhamdulillah di sini tadi bacaannya bagus-bagus semua. Jadi tidak terdengar ya, tidak kedengaran oleh ana untuk getarannya tadi, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tarqiq atau tipis ya. Tarqiq atau tipis. Aduh. Nah, sekarang kita masuk ke tarqiq. Nah, sebetulnya kalau misalnya di pembahasan tajwid ya, Bapak, kita pelajari yang tarqiq dulu, baru tafkhim. Karena sisanya itu tafkhim. Kita pelajari yang tipis, sudah tahu tipisnya apa, baru kita masuk ke sisanya tafkhim. Tapi nggak apa-apa, tadi kita bahas tafkhim duluan. Nah, sekarang tarqiq atau tipis ya. Nah, kita masuk ke yang pertama. Kalau misalnya tafkhim itu berkaitan erat hukumnya dengan fathah atau dhammah. Nah, kalau misalnya tarqiq itu berkaitan atau menempel hukumnya dengan huruf-huruf ro yang berharokat kasroh. Oleh karena itu yang contoh pertama adalah huruf ro berharokat kasroh ya. Maka ini dibaca secara tipis. Nah, tipis ini bagaimana? Tipis bukan berarti getarannya banyak, enggak ya, Bapak-bapak. Tapi tipis itu lidahnya langsung ke atas ya, ke tempat makhrajnya di mana ro? Ada yang masih ingat ro? Di gusi ya, di gusi sini di atas gigi ya, di atas gigi atas ya. Jadi bacaannya kalau misalnya ro dia agak naik belakang lidahnya, kalau ri ya, ri, maka dia ya lurus saja udah. Jadi lidah yang belakang biasa nggak ada naik-naiknya, langsung nyentuh ke makhrajnya atau ke tempat keluarnya. Ri, ya ri. Coba kita coba ri. Ya, jadi jangan dikasih tekan ya. Kalau misalnya dikasih tekan, ntar jadi tebal. Ri, ri. Nah ini susah tapi ya ri. Nah jadi langsung aja ri, ri. Jangan dibanyakin getarannya, tetap sama ya, Bapak. Ini yang pertama adalah ri. Kemudian yang kedua adalah sama ya. Ketika ro sukun, tapi sebelumnya berharokat kasroh ya, maka dia dibacanya secara tarqiq juga. Pokoknya erat hukumnya ini dengan yang berharokat kasroh. Coba kita coba ir. Ya, sekali lagi ir. Ya. Jadi seperti itu. Jangan lupa mulutnya dibuka juga ya. Ir. Ir. Ya. Nah, terus selanjutnya yang nomor 3, ketika ro sukun, sebelumnya sukun lagi, tapi sebelumnya dia berharokat kasroh ya. Ro sukun sebelumnya berharokat sukun, sebelumnya berharokat kasroh ya. Nah ini dibaca secara tipis juga. Contohnya misalnya ada di tadi di sini contohnya ada sihat, sihat. Sihr, ya, sihr. Ya, jadi tetap kedengaran ro-nya di akhir, tapi dia tipis, sihr, sihr, ya. Jangan malah dihilangin semua ya, Bapak, sihr. Ya. Ro-nya malah jadi hilang.
Jadi nggak tahu sebenarnya ini sih doang atau sihrun ya. Jadi sihr tipis akhirnya. Kemudian yang terakhir ketika huruf ro sukun sebelumnya sukun ya. Sukunnya tapi ada di huruf ya ya. Huruf ya sukun. Di huruf ya sukun, kemudian mau harokat fathah atau dhammah ya, dua-duanya ini. Kalau misalnya kasroh ya ini jangan ditanyakan lagi. Udah benar ya, dia tetap tipis kalau misalnya kasroh. Nah, jadi ini contohnya, ini sama ya. Oh, di sini contohnya, iya kalau misalnya dhammah nggak ada ya, afwan. Tapi dia kasroh karena nggak ada contohnya. Dhammah ketemu ya itu nggak ada dalam Al-Quran. Ui nggak ada ya. Jadi kalau antara ai atau i langsung ya. Nah jadi kalau misalnya ketemu ya, habis itu sebelumnya fathah atau kasroh dan terakhirnya adalah ro, maka dia dibaca secara tipis ya, Bapak. Nah ini untuk pembahasan tarqiq. Coba kita contohin di nomor 3 dan 4, nomor 4 ya. Contohnya adalah paling gampang di khabir ya atau doir ya. Doir, coba doir. Kita coba doir. Iya, jangan doir ya. Tapi doir. Nah, insyaallah mudah ya, Bapak-bapak. Tadi anak kepikiran sesuatu. Khair ya, yang paling gampang khair. Khair tipis juga, jangan khair ya. Nah, tapi tipis khair. Nah. Baik, Bapak-bapak, di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke contoh di tarqiq ini. Kita sebelum membaca contoh ya. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah masih sama ya, pokoknya kalau misalnya huruf tarqiq ini erat kaitannya dengan kasroh atau i ya. Baik, kita langsung aja kalau begitu. Kita latihan. Kita langsung ya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Wa rizqun karim. Wa rizqun karim. Rihun. Nah, terus kita masuk ke contoh yang sebelumnya ro sukun sebelumnya kasroh. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir. Wa fir'auna dzil autad. As-sihr wa harthun hijr qasamul lidhi hijr wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dhair. Dzalikum khair. Nah, ini untuk contoh dari tarqiq ya. Bapak-bapak, kita sudah mengetahui tafkhim, kita juga sudah mengetahui tarqiq. Nah, sekarang
Kalau tafkhim tadi erat kaitannya dengan fathah dan dhammah, kalau tarkik dengan kasroh. Nah, sekarang ada yang namanya tafkhim tarkik, yaitu boleh dibaca tafkhim, boleh juga dibaca tarkik ya. Tebal. Boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis. 6. Jadi rumusnya adalah yang boleh dibaca tebal dan dibaca tipis. Nah, ini tadi ada yang di bagian awal ya, sebenarnya udah dijelaskan di bagian awal, yaitu ketika huruf isti'la selain yang berharokat kasroh ya. Tebal dan tipis. Nah, ini ketika keadaannya adalah huruf isti'la ya, huruf ro sukun dulu. Kita lihat dari ro sukunnya. Ro sukun. Sebelumnya berharokat kasroh, maka ini apa Pak dibacanya? Tipis ya, tipis. Nah, tapi kalau setelahnya nah, kita masih murojaah dulu sedikit ya. Kalau setelah ro sukun ini huruf isti'la tapi berharokat fathah atau dhammah, maka dibaca apa? Tebal atau tipis? Tebal ya. Kalau misalnya setelah ro ini huruf isti'la tapi fathah atau dhammah, maka dibaca secara tebal. Tapi kalau huruf isti'lanya yaitu khussa dogtin qid itu berharokat kasroh, maka dia boleh dibaca dua. Mau dibaca tebal bisa, mau dibaca tipis bisa. Ya, ini kalau untuk tebal dan tipis. Kalau misalnya dhammah atau fathah ya, maka dia harus dibacanya secara tebal. Kayak tadi yang pertama mirsada, mir ya, bukan mir, tapi mir, kirto. Nah, ini juga. Nah, kalau ini maka dia yang kasroh ya, istilahnya berharokat kasroh atau i, maka dia boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Contohnya kita lihat di sini sedikit ya, bahwa apa contohnya di dalam Al-Qur'an. Misalnya adalah di sini fakana kullu firqin ya, firqin ya. Jadi boleh dibaca firqin atau firqin. Nah, ini boleh dibaca dua. Mau tebal, mau tipis, boleh. Nah, jadi kita latih Bapak-bapak, kita coba. Yang pertama kita baca tebal dulu, habis itu yang kedua kita baca tipis ya. Silakan diikuti setelah ana. Fakana kullu firqin tebal dulu ya. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Ya, ini tebal ya, firqin. Nah, sekarang kita baca secara tipis. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Nah, dan sekarang kita melihat di catatan ya, Bapak-bapak, di catatannya catatannya agak ini ya, agak membingungkan. Huruf ro pada kalimat al-qitr ya. Terus misr. Habis itu di surat Yusuf nuzur. Nah, habis itu yasr. Nah, di surat Al-Fajr habis itu lafaz fa'asri dan asr. Aslinya fa'asr ya, dan asr. Nah, kalau waqaf dengan tanda sukun maka dibaca tafkhim ya. Kalau misalnya dia berhenti, maka dia dibaca secara tafkhim. Nah, kalau di buku ini pendapatnya seperti itu ya Bapak. Kalau pengen mengikuti pendapat di buku ini nggak apa-apa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini boleh dibaca dua-duanya, sama kayak yang tadi firqin ya. Tapi kita mengikuti, karena kita yang pelajari adalah metode Imam Syafi'i, maka kita mengikuti penulis dalam manhajnya ya, atau
metodenya, maka kita walaupun ada pendapat lain yang mengatakan boleh dibaca secara tipis ya, Afwan. Maka kita ikutin seperti kata Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi, pengarang buku ini, bahwa dia dibaca secara tebal ketika dia berhenti. Maka misalnya contohnya kalimat misr, ya, waqaf ketika berhenti, misr. Maka jangan sampai membacanya menjadi misr, tipis ya. Karena ini tidak ada contohnya. Atau ini adalah pendapat lain yang menyelisihi buku. Jadi kita tetap membacanya secara tebal, misr, ya. Ini adalah huruf so-nya itu huruf isti'la. Nah, habis itu ketemu dengan huruf ro. Sama juga kitor, ya. Misalnya dia setelahnya itu ketika waqaf ya, tapi kalau ketika dia lanjut bacaannya, maka dia seperti biasa. Kitri, kitori, ya. Kalau misr nggak ada misri ya. Tetapi dia misro doang adanya, misro. Karena dia mamnu minas shorf. Ya. Taib. Ini untuk pembahasan hukum ro ya. Kita sudah selesai di pembahasan hukum ro. Ada yang ingin bertanya, Bapak-bapak? Nggak ada? Kalau begitu Anda ingin bertanya ya. Kalau nggak ada yang bertanya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca basmalah, ya. Atau ketika kita membaca ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitoni atau langsung aja asyaitonir rajim ya di sini. Asyaitonir rajim. Pertanyaannya, syaitonir rajim ini dibaca secara tebal atau secara tipis? Nir atau nir? Tipis. Tasydid. Ada di buku pembahasannya tasydid? Ya, ini kan ini biasa. Habis itu dia ketemu ro tasydid, ar-rajim. Tebal atau tipis? Tebal. Kalau sukun tipis. Kalau sukun tipis ya. Ada lagi pendapat lain? Siapa tahu ada pendapat lain? Bisa tebal, bisa tipis. Tasydid nggak ada ya. Ya, kalau ini ya Bapak-bapak kita lihat lagi balik ke huruf ro-nya ya. Kita ini nggak terpengaruh dengan ini. Jadi dia dibacanya secara tebal ya, secara tafkhim. Maka jangan membaca secara tipis. Niro. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia dibacanya berubah ya. Dari tipis ke tebal. Nah, ini tapi agak susah ya. Jadi nir. Kenapa? Ya, ini hamzah wasol ya. Ini hamzah wasol betul. Ar-ro. Ya, dia masuk ke 7 sebetulnya. Tapi dia sebenarnya di sini ada alif lam ya. Kalau di hamzah wasolnya dia langsung ketemu ro. Ya. Jadi hamzah wasol kayak misalnya irtabatum, arka'u, war irka'u. Aslinya irka'u ya. Tapi karena sebelumnya waroka'u. Nah, jadi seperti itu Bapak dibacanya secara tebal ya. A'udzu billahi minasyaitonir nirro. Jadi cepat, pindahnya cepat ya. Jangan nirro, tapi nirrojim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tebal. Rahmanirrahim. Nah, jadi seperti itu Bapak untuk yang bertasydid ya. Jadi jangan sampai keliru ya untuk tasydid ini.
Takutnya nanti ada yang membacanya secara tipis ya, Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim, nirrahim. Nah, ini yang keliru kalau bacanya secara tipis. Tapi harus dibaca secara tebal. Taib. Ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak? Sebelum kita cukupkan ya, alhamdulillah kita sudah mengambil hukum ro. Ternyata anak pikir hukum ro ini akan cepat, tetapi ternyata panjang ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Alhamdulillah kalau nggak ada yang ditanyakan, insya Allah pada paham semua. Kalau misalnya sudah paham semua, berarti nanti insya Allah di pertemuan berikutnya berarti pada bisa jawab ya, Bapak. Ya kalau ditanya. Insya Allah. Ya. Jangan takut-takutin Pak, nggak ada yang masuk begini. Insya Allah ditanya juga nggak ada yang ini, nggak ada yang dihukum kan. Nah untuk pertemuan berikutnya ini sebenarnya pengetahuan aja ya Bapak-bapak untuk selanjutnya, yaitu di hukum-hukum tambahan. Misalnya dari wakaf wal ibtida, yaitu ketika berhenti dan memulai bacaan. Habis itu nabar. Nabar itu adalah dia nanti kita bahas naik turunnya suara. Habis itu ayat-ayat goribah atau ayat-ayat yang asing, nun wasol dan kaidah membaca mad jaiz. Harapan Ana kalau misalnya bisa cepat ya, berarti di pekan besok itu selesai di hukum-hukum yang program pendalaman ya, namanya kelas program pendalaman. Nah, jadi ini ya Bapak-bapak. Dan Ana ingatkan kembali untuk jangan lupa selalu dimurojaah ilmunya, karena kalau misalnya nggak dimurojaah itu sama aja bohong ya. Jadi kita mempelajari ilmu tajwid itu untuk dipraktekkan. Cara paling gampang untuk memurojaahnya adalah dipraktekkan ketika kita membaca Al-Quran. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan ilmunya tapi kita nggak praktekkan, nah pertama kita namanya seperti orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu dia mendapatkan ilmu. Ilmunya didapatkan tetapi mereka tidak mempraktekannya ya. Yaitu makanya disebutkan di dalam surat Al-Fatihah yaitu Al-Maghdub. Julukannya adalah Al-Maghdub, yaitu orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ilmunya dari Nabi Musa, diajarkan oleh Nabi Musa ke kaum Yahudi, tapi mereka nggak mempraktekkan ilmunya. Berbeda dengan kaum Nasrani ya. Kaum Nasrani kerjaannya adalah mereka mengubah-ubah ya, mengubah-ubah hukum. Jadi makanya mereka adalah bukan mengubah hukum, afwan. Mereka ini mengamalkan sebuah ilmu tanpa tuntunan ya. Mengamalkan sebuah ilmu tanpa tuntunan. Jadi belum ada perintahnya, belum ada perintah dari Allah atau Nabi Isa sebagai nabinya kaum Nasrani ya. Tetapi mereka melakukannya ya. Nah, ini julukannya adalah ad-dhalin ya. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu Al-Maghdub adalah orang Yahudi dan ad-dhalin adalah kaum Nasrani, orang-orang yang tersesat ya. Mereka mempraktikkan atau beribadah tanpa ilmu ya. Sedangkan kaum Yahudi dapat ilmunya tapi nggak dipraktikkan. Nah, harapannya adalah kita selalu mempraktikkan ilmu tajwid ini secara teori ataupun secara praktek dua-duanya ya. Ada yang memang bisa membaca Al-Quran bagus, tapi ketika ditanya hukumnya nggak tahu. Nah, insya Allah kalau yang seperti ini nggak apa-apa ya Bapak. Kalau misalnya kita bisa membaca Al-Quran secara bagus, bacanya bagus, sesuai misalnya kita belajar dari seorang guru, bertalaki dengan seorang guru dan guru ini mengajarkan ketika bacaan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, akhirnya bacaannya bagus. Nah, ini justru malah nggak apa-apa. Tapi dia nggak mengetahui hukum tajwidnya. Misalnya secara ringki, mat lazim mutsaqal kalimi seperti apa? Nah, dia nggak tahu, tapi cara bacanya tahu. Misalnya tadi waladdallin, dia bacanya betul, tapi dia nggak tahu nama hukumnya. Nah, ini masih bagus ya, Bapak nggak apa-apa seperti ini. Tapi kalau misalnya kita sudah mengetahui tajwid ya, kita tahu teorinya dari bacaan panjang, misalnya mat wajib berapa panjangnya? 5 sampai 6. Habis itu mat lazim berapa bacaan panjangnya? 6 harokat. Tetapi ketika disuruh baca Al-Quran, dia membacanya kurang dari 6 ya. Misalnya pendek.
Ketika ditanya mat lazim 6 harokat, habis itu ketika disuruh baca, coba baca mat lazim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, bacaan malah seperti itu. Nah, ini yang nggak boleh ya Bapak-bapak. Tetapi harus selalu diiringi dengan praktiknya. Jadi jangan sampai kita tahu ilmunya aja, tapi prakteknya malah nggak bisa. Nah, oleh karena itu Ana sarankan untuk selalu dimurojaah dan karena kita praktek terus ya dari hukum ini, misalnya dari ikhfa ini bacanya dengung kayak gimana, itu ketika baca Quran langsung dipraktekkan ya Bapak. Jangan nggak dipraktekkan, karena kalau nggak dipraktekkan udah lupa habis itu ntar nggak tahu cara bacanya, makin ya. Jadi seperti itu Bapak. Nah, kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jangan lupa ya Bapak untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Teman-teman ya, kawan-kawannya selalu diajak terus ya, walaupun memang ketinggalan 1 majlis, 2 majlis nggak apa-apa, ajak terus saja ya. Biar ilmunya atau kita mendapatkan pahala mengajak orang ke kebaikan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.